sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati, Bapak, Ibu Dewan Juri, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita haturkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat, kasih, dan penyertaannya kita berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan penuh harapan. Beli minum menggunakan duit, minum air hangat campur jahe. Perkenalkan, saya Glory Hutasoid, siswi kelas 9 SMP Santa Maria Kabanjahe. Toba Kaldera UNESCO Global Geopark, warisan alam dan budaya yang harus dilestarikan. Danau Toba. Ketika saya menyebutkan kata Danau Toba, apa yang terlintas dalam pikiran Anda? Apakah samudera biru yang membentang di pegunungan Sumatera Utara? Budaya yang megah? Ataukah air yang tercemar dan hewan-hewan yang mati karena air yang tidak mendukung? Ya, Danau Toba bukan sekedar danau, melainkan kebanggaan bangsa, surga wisata, dan pusat suku budaya Batak yang kaya. Dengan kain pulos yang ditenun dengan penuh cinta, hingga falsafah Dalihan Natolu yang mengajarkan nilai persaudaraan dan nilai saling menghormati. Itu adalah jiwa yang hidup yang ada di sekeliling Danau Toba. Namun hadirin sekalian, di balik keindahan itu tersimpan kisah yang besar. 74.000 tahun yang lalu, letusan super vulkanik mengguncang dunia hingga membentuk kaldera raksasa. Dari peristiwa itulah lahirnya Danau Toba. Dan pada tahun 2020, dunia mengakuinya dengan memberi gelar UNESCO Global Geopark dengan alasan fenomena geologi yang dianggap unik, langka, dan bernilai ilmiah global. Sayangnya, pengakuan itu datang bersama tantangan yang nyata. Penelitian Hastuti 2024 menunjukkan bahwa kadar nitrogen di beberapa titik Danau Toba bisa mencapai lebih dari 12,5 mg per liter. Sebenarnya, nitrogen sangatlah berguna dan sangatlah berfungsi bagi bumi. Tetapi apabila berlebihan, mengakibatkan air yang berbahaya bagi ekosistem. Sedangkan fosfor berada di atas 0,1 mg per liter yang menandakan kualitas air yang menurun karena adanya aktivitas manusia. Seperti pupuk pertanian, deterjen sebagai bahan pembersih, dan kotoran ternak ikan yang bisa mencapai lebih dari 21 mg per liter. Kondisi yang tergolong hypertropik. Jangan sampai kemurkaan itu datang karena manusia yang tak lagi peduli. UNESCO pada tahun 2023 sempat memberi yellow card atau peringatan agar pengelolaan lingkungan diperkuat. Belum lagi kebakaran di Samosir yang membakar lebih dari 100 hektar semakin memperparah lingkungan. Jangan sampai air gelombang itu marah, murka, hingga memakan korban jiwa. Sebagai pelajar, kita memiliki peran nyata untuk menjaga alam dan budaya. Kita bisa melakukan penelitian kecil tentang kualitas air atau dampak di lingkungan, sekolah, ataupun rumah. Kita juga bisa menciptakan inovasi teknologi seperti ramah lingkungan, filter air sederhana, dan mengajak teman-teman ikut serta dalam aksi bersih-bersih Danau Toba. Dan kita juga bisa berpartisipasi dalam kampanye advokasi yang sudah dilakukan oleh SMP SMA Santa Maria Kabanjahe, yaitu menuangkan hasil proyek ekoenzim ke dalam perairan Danau Toba untuk mengurangi pencemaran air. Hadirin yang saya hormati, tindakan nyata ini bukan sekedar simbol, tetapi langkah kritis yang menunjukkan bahwa generasi muda bisa menjaga alam dan budaya. Ada beberapa langkah konkret yang bisa kita lakukan, yaitu prinsip 3R,
recycle, mengolah barang bekas menjadi barang baru, reduce, mengurangi barang yang berpotensi sampah, dan reuse, menggunakan barang yang masih bisa dipakai. Sementara itu, untuk melestarikan budaya, kita bisa mempelajari bahasa dan cerita rakyat Batak Toba. Kita juga bisa mengenalkan adat istiadat dengan menunjukkan sikap hormat, nilai persaudaraan, dan nilai gotong royong. Kita juga bisa memadukan seni tradisional dengan inovasi modern, yaitu fashion berbahan ulos. Kita juga bisa memperkenalkan alam dan budaya kita ini melalui konten digital agar seluruh penjuru dunia bisa mengenal alam dan budaya kita ini. Hadirin yang saya hormati, Danau Toba adalah warisan leluhur yang tak ternilai harganya. Maka dari itu, mari kita jaga alamnya, kita hidupkan budayanya. Karena Danau Toba sudah menanti kita. Bersama kita bisa, dan bersama kita pasti menjaga Toba Caldera untuk dunia. Saya, Anda, kita semua memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga Toba Caldera. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Saya, Glory Hutosoid, mengajak teman-teman sekalian untuk menonton, menyukai, dan mengomentari video pidato ini sebagai bentuk dukungan untuk saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.